Halo teman-teman, apa kabar? Kembali dengan Forest, salam Wakanda Forever. Outfitnya masih sama, artinya video ini di take setelah video yang sebelumnya dengan outfit yang sama. Oke, untuk di video kali ini saya mau membahas sebuah pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar di video-video saya. Ini pertanyaan cukup menarik. Ini ada seorang yang bertanya, apakah nggak takut motornya dibawa kabur? Karena dia ada pengalaman saudaranya ngajarin orang, terus motornya dibawa kabur. Jadi untuk masalah keamanan ini cukup penting sekali, utamanya buat yang mau belajar dengan orang yang nggak kenal alias orang asing. Itu coba diperhatikan untuk masalah keamanannya, terutama ya. Jadi di saya sendiri sih nggak begitu yakin juga waktu pertama-tama mau buka itu, nggak begitu yakin bahwasanya ini akan aman atau enggak gitu. Tahu-taunya orang yang belajar, tahu-taunya udah bisa naik motor, tahu-taunya motornya dikasih belajar, dia naik motor, terus saya berdiri memperhatikan, terus tiba-tibanya motornya dibuat kabur. Ya itu kalau untuk ketakutannya sendiri ya pasti ada, karena ini memang yang hal yang utama ya, masalah keamanan. Kalau masalah jatuh atau lain-lain itu bisa dikondisikan atau bisa saya briefing lah, saya kasih instruksi. Tapi kalau masalah keamanan ini agak susah, pelik, karena saya juga baru kenal gimana sih kalau orang baru kenal gitu, kenal terus motornya dibawa jalan. Kalau untuk masa takutnya sendiri, ada momen dimana yang belajar ini saya ajarin dari awal ya, dari ngerem, terus pas udah gitu dia langsung ngegas. Saya ajari belajar ngegasnya, udah belajar ngerem langsung belajar ngegas. Nah ketika dicoba untuk jalan, ternyata dia sudah bisa. Terus kan itu dari ujung jalan yang sini misalnya ya, ujung jalan yang sini, terus dia ngegas terus sampai ke ujung jalan yang satu lagi. Itu saya udah sempet teriakin, udah dari situ muter balik, tapi dia kayaknya nggak dengar ataupun nggak tahu ya apa ya alasannya ya, tapi dia kemudian muter ke jalan itu, terus kemudian muter lagi, jadi kayak huruf U gitu, muter lagi gitu ke gang yang satu lagi. Nah di situ cukup takut sekali saya. Di situ saya sempat merasa menyesal, kenapa sih harus dipaksain gitu untuk ngonten dengan resiko seperti itu gitu. Tapi ya pada akhirnya sih nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, tapi tetap aja ini di luar kendali saya. Terus ya kemudian saya coba, setelah kejadian itu kemudian saya coba untuk membuat sebuah peraturan ataupun sebuah prosedur untuk diri saya sendiri, biar mana orang ini naik motor itu saya arahkan ke bagian dalam, jadi nggak ke area ke jalan utama kalau yang masih baru belajar. Dan itu biasanya saya ikutin. Kalau teman-teman lihat di video saya itu, saya waktu orangnya ngegas ngerem, stop and go, itu biasanya saya ngikutin di depan, ataupun nggak jauh-jauh dari orang yang belajar. Itu kemudian harus saya lakukan gitu untuk mencegah ya kejadian yang nggak diinginkan itu terjadi gitu. Jadi memang konsentrasinya jadi buyar gitu. Harusnya kita fokusnya ngajarin orang ini, tapi karena kita juga punya kecemasan, kekhawatiran motornya dibawa lari, jadi konsentrasinya terpecah. Dan itu kadang-kadang masih suka kepikiran gitu ya, apalagi dengan orang yang baru. Kalau yang orang yang udah pernah datang terus dia datang lagi, itu biasanya sih saya lebih
oke, lebih safe aja gitu. Rasanya, oh ini udah datang kemarin dan dia oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ketika dia datang lagi, saya sudah punya semacam uh, ya kita bisa kasih dia kepercayaan lah gitu. Nah itu mungkin cerita atau sharing dari saya seperti itu, ya itu yang saya alami ya waktu posisi sini, itu yang saya alami. Ada juga beberapa kejadian yang saya mungkin teman-teman lihat itu saya ngambil gambarnya itu nggak dari dekat ya, tapi dari jauh, terus kemudian saya zoom. Itu saya nunggu di pos yang ada di bagian atas, itu dekat di jalur utama itu, tapi di bagian atas ya. Yang belajar itu di bagian bawah yang bisa tempat belajar. Nah dari situ saya bisa videoin, dan karena itu juga jalurnya cuma satu untuk keluar masuknya, jadi saya kalau nunggu di situ itu lebih aman sebetulnya. Nah jadi ada beberapa hal yang memang saya harus lakukan untuk demi faktor keamanan ini ya. Jadi ya sangat beresiko sekali. Kegiatan ini sangat beresiko sekali. Bukan cuma buat saya aja, buat yang datang juga. Misalnya kalau nggak ketemu dengan saya, misalnya ketemu dengan orang lain, ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lain. Jadi kalau menurut saya sih ya teman-teman, ada baiknya kalau mau belajar ya belajar dengan orang-orang yang sudah teman-teman kenal gitu. Misalnya kayak saudara, orang tua, tetangga oke lah, teman, ataupun ya saudara kayak paman atau ini ya atau bibi yang udah bisa naik motor kalau misalnya harus belajar dengan perempuan, atau mungkin dengan kakak, dengan adik yang mana kita udah kenal gitu, yang nggak bakalan kita bisa curiga gitu. Kalau ketemu dengan orang yang baru kenal, terus kan kita tahu ini nggak ada yang bisa menjamin untuk faktor keamanannya. Oke, jadi saran dari saya buat teman-teman yang mau belajar dengan orang, carilah orang-orang yang udah dikenal. Misalnya teman juga kalau masih bisa teman-teman kasih kepercayaan ya bisa ke teman, tapi usahakan si orang-orang yang udah teman-teman kenal dengan dalam waktu yang cukup lama ya. Jangan teman baru seminggu terus langsung minta diajarin motor. Ini ya patut dipertimbangkan untuk faktor keamanannya. Oke, jadi untuk pertanyaannya ini saya sudah jawab. Di faktor keamanan sendiri ini yang faktor yang paling penting terutama ya. Kalau masalahnya cuma motornya dibawa kabur, itu saya kira masih ringan. Tapi kalau sampai kitanya yang dikerjain gitu ya, dalam tanda kutip dikerjain gitu, itu bisa fatal sih ya. Jadi ya kembali lagi ini cukup beresiko, terutama kalau teman-teman mencoba atau mau belajar dengan orang yang nggak dikenal. Dan untuk saya sendiri sih karena udah ditutup, jadi ya sudah gitu. Itu pengalaman yang bisa saya bagikan di sini aja. Yang kemungkinan untuk terulangnya ya nggak ada, hampir 0%. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau belajar itu tolong diperhatikan. Kalau mau belajar dengan orang, kalau misalnya pun harus belajar dengan orang yang benar-benar asing, tolong dipertimbangkan lagi. Sebaiknya sih belajar dengan orang-orang terdekat aja. Kalau orang terdekat aja, saya rasa kalau cuma di traktir makan bakso, mie ayam gitu, sebenarnya sih mereka ya mau aja. Tapi kalau kosongan juga susah ya. Misalnya maunya diajarin gratis pakai motornya, bensin dari dia, semua dari dia gitu. Ya pakai logika aja sih, mana ada orang mau kasih semuanya difasilitasi, kecuali ya mungkin orang tua. Kalau orang tua oke lah, ataupun saudara gitu ya, ataupun kakak atau adik. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini, sharing-sharingnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, minum, tidur yang cukup, jaga kesehatan. For sign out. Salam.